Shalom, berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian dalam channel BJ Nduru Channel. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membantu kita untuk bertumbuh secara rohani. Saudara-saudara, sebelum kita membahas sebuah judul firman Tuhan pada hari ini dalam khotbah Alkitab secara ekspositori, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang kudus, terima kasih berkat-Mu, kami akan mempelajari firman-Mu. Urapilah kami dengan roh-Mu, supaya kami mendapatkan pengertian yang benar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, pada saat ini kita akan belajar sesuatu dari kehidupan seseorang dalam kitab Perjanjian Baru. Khususnya dalam kitab Perjanjian Baru, Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Saudara yang kekasih, ada berapa di antara kita yang memiliki cita-cita, yang memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu atau untuk melakukan sesuatu? Ada banyak keinginan-keinginan hati kita, termasuk saya, yang maunya harus ada sekarang, atau kita membuat target bahwa kita harus mencapai ini, mencapai itu, dan banyak hal yang ingin kita lakukan. Nah, saudara sekalian, oleh karena keinginan-keinginan itu, oleh karena kerinduan itu, ada kebutuhan-kebutuhan itu, maka kadangkala kita lupa apa kebutuhan kita yang sesungguhnya. Apa permintaan atau seharusnya kita meminta apa, tetapi kita melupakan hal yang penting itu oleh karena kita telah terfokus atau berfokus kepada sesuatu yang kita inginkan. Lalu seringkali kita meminta kepada Tuhan bahwa kita menginginkan ini, kita butuh ini. Contohnya kita membutuhkan harta yang banyak, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberkati pekerjaan kita, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang kekasih, saat ini kita akan belajar bagaimana kita meminta sesuatu lebih daripada apa yang kita butuhkan di dunia ini. Kita akan mempelajari sesuatu yang luar biasa dari kehidupan seseorang yang sangat-sangat sederhana. Saya share screen dulu. Baik. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saat ini saya berikan judul firman Tuhan, yaitu ganti permintaanmu. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah kita dengarkan, atau mungkin juga sering kita dengarkan. Tuhan meminta kita agar kita mengganti permintaan kita. Kalau selama ini permintaan kita adalah untuk kebutuhan jasmani kita, adalah untuk memperkaya diri kita, atau mungkin itu kelihatannya adalah kebutuhan. Tetapi saat ini, saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab masing-masing agar kita mengganti permintaan kita, cara pandang kita, kita mendalami apa kebutuhan kita yang sesungguhnya. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Bartimeus. Saudara, dalam kisah ini, dalam perikop ini, yaitu Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Kita akan belajar nanti beberapa hal, beberapa tahap, beberapa hal penting yang kita pelajari dari kehidupan Bartimeus sampai dia tiba pada titik yang berbeda dengan kehidupannya yang sebelumnya, sampai dia tiba pada titik di mana dia merubah permintaannya. Dan saya yakin saudara-saudara juga, saya dan kita semua, kita akan sampai kepada titik bahwa kita sadar bahwa kita harus segera meminta atau mengganti permintaan kita. Siapa Bartimeus dan apa rutinitasnya?
Markus pasal 10 ayat 46 berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudaraku yang kekasih, ayat 46 ini adalah sebuah pendahuluan yang sangat penting untuk kita memahami siapakah Bartimeus dan rutinitasnya setiap hari. Dia dikatakan bahwa dia adalah seorang pengemis yang buta. Lalu seorang pengemis yang buta, tetapi saudaraku ayat 46 katakan bahwa orang berbondong-bondong untuk bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Yesus. Dan memang setiap saat Yesus keluar untuk bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan masyarakat, selalu banyak orang yang mengikutinya, yang mau mendengarkan dia dan mau atau ingin mendapatkan sesuatu daripada Yesus Kristus. Tetapi saat ini di tengah orang yang banyak itu, di tengah orang yang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yesus itu, maka ada di tengah-tengah mereka yang buta dan dia sedang mengemis. Saudaraku yang kekasih, dia seorang yang tidak dianggap masyarakat. Kenapa? Karena dia buta dan pekerjaannya adalah pengemis. Perlu kita tahu bahwa di zaman dahulu, setiap kali ada orang-orang yang sakit secara fisik, mereka seringkali dianggap adalah orang-orang yang berdosa. Mereka seringkali dikucilkan. Sama seperti beberapa cerita tentang orang yang sakit kusta, itu juga adalah salah satu penyakit yang betul-betul diasingkan oleh masyarakat sekitar. Betul-betul tidak dipedulikan oleh masyarakat. Dan orang-orang yang sakit seperti Bartimeus ini adalah bagian dari mereka yang dianggap juga adalah orang berdosa dan dikucilkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena bagi pemikiran mereka, orang yang sakit secara fisik pasti ada penyebabnya, dan penyebab utamanya adalah oleh karena dosa. Bisa saja oleh karena dosa orang tua, atau bisa saja oleh karena dosa orang itu sendiri. Lalu, saudaraku yang kekasih, Bartimeus selama dia buta, dia hanya bekerja, dia hanya berpikir untuk mendapatkan kebutuhan jasmaninya saja. Jadi kalau peminta-minta, ya banyak kita temukan di jalan-jalan ya saudara-saudara, di jalan raya, di lampu merah, atau di persimpangan jalan, mereka biasanya mengangkat tangan untuk meminta uang, meminta makanan. Bagaimana supaya mereka mendapatkan kebutuhan, tercukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Bagaimana supaya mereka bisa makan, bagaimana supaya bisa mereka membeli pakaian dan lain sebagainya. Intinya adalah Bartimeus selama dia buta dan selama dia bekerja sebagai peminta-minta, dia hanya berfokus untuk meminta kebutuhan jasmaninya saja. Itu yang perlu kita ketahui, bagian pertama mengenai kehidupan Bartimeus sebelum dia sampai nanti kepada titik di mana dia mengganti permintaannya. Bagian yang kedua adalah tindakan Bartimeus setelah mendengar tentang Yesus Kristus. Cerita selanjutnya adalah Yesus lewat, Yesus ingin bertemu dengan orang banyak, dan ayat 47 berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada sebuah pengharapan bagi Zakheus yang bertahun-tahun dia tidak dapatkan. Yaitu ketika Yesus lewat pada saat itu, ketika dia mendengarkan orang banyak berbicara, dan mungkin mereka menyerukan tentang nama Yesus. Lalu ketika Bartimeus mendengarkan nama Yesus orang Nazaret itu, lalu dia mulai
mengumpulkan kekuatannya, mengumpulkan tenaganya, semangatnya, lalu dia berseru. Apa seruannya, saudaraku yang kekasih? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Inilah tanda-tanda awal bagaimana Zakheus berubah pikiran. Oleh karena dia mendengarkan Yesus Kristus, maka dia berkata, kasihanilah aku. Jadi bisa saja dalam permintaannya atau ketika dia meminta-minta saat di waktu yang berlalu, bisa saja ucapan yang sama, dia berkata, kasihani aku, berikan aku uang, berikan aku makanan, berikan aku pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini dia menyebut nama seseorang, yaitu Yesus orang Nazaret, dan dia berkata kepada seseorang itu, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia meminta sebuah belas kasihan dari seorang yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, dalam momen ini, ayat 47 dan 48, dia melakukan sebuah usaha yang tidak biasa dia lakukan. Ketika orang-orang lewat di depannya di waktu yang berlalu, dia hanya meminta biasa saja. Kalau orang itu tidak memberikan, tidak masalah buat dia. Yang penting dia hanya meminta dan menerima apa yang orang itu berikan. Tetapi kali ini, ayat 47 dan 48 memberikan sebuah indikasi yang sangat kuat bahwa memang Bartimeus, dia ingin merubah cara berdoanya. Dia ingin berubah untuk meminta sesuatu di dalam kehidupannya. Dia memanggil Yesus. Dia berseru, bukan hanya perlahan-lahan, tetapi dia berseru. Ayat 48 berkata demikian. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Saudaraku, di ayat 47, dia berseru. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi orang banyak, termasuk murid-muridnya pada saat itu, mereka tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh Bartimeus, sang pengemis, lagi buta. Lalu mereka menegur Bartimeus, diam. Itu adalah perkataan mereka kepada Bartimeus yang sedang sakit itu, yang sedang mencari sesuatu, meminta sesuatu yang betul-betul dia butuhkan di dalam kehidupannya. Saya lanjutkan ayat ini, dia berkata, namun semakin keras ia berseru. Ayat 47 tadi katakan dia berseru. Tetapi ketika dia mendapatkan tantangan daripada orang lain, ketika dia ditegur oleh orang lain, ketika dia dilarang oleh orang lain, pengikut-pengikut Kristus pada saat itu, termasuk murid-murid Yesus pada saat itu, dia tidak patah semangat. Karena yang dia minta bukan makanan, yang dia minta bukan uang, saudara-saudara. Yang dia minta adalah belas kasihan daripada Yesus Kristus. Dan dia tahu kepada siapa dia meminta belas kasihan. Oleh sebab itu, ketika dia hadapi tantangan itu, maka dia tidak mengunci mulutnya. Dia tidak menutup mulutnya. Dia tidak berdiam diri. Apa yang dia lakukan? Dia berseru dengan suara yang lebih keras. Saudaraku yang kekasih, kalau betul-betul kita mau berubah, kita betul-betul meminta sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kerohanian kita, apapun tantangan, itu tidak pernah menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus Kristus, untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan secara rohani di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang menghalangi kita bertemu. Tidak ada satupun menghalangi kita untuk meminta, memohon berkat Tuhan, berkat rohani di dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku yang kekasih, anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengatakan hal demikian sampai 2 kali. Namun semakin keras, iman kita harus semakin keras. Jangan oleh karena ada godaan. Jangan oleh karena ada orang yang mencoba menghalangi kita. Banyak cobaan.
Tetapi iman kita jangan mundur. Kasih kita kepada Kristus jangan pernah mundur. Sebagaimana Bartimius, dia ingin mendapatkan perubahan hidup bersama dengan Kristus. Maka apapun tantangan yang dia hadapi, dia tetap mau berubah dan dia mau menghadapi tantangan itu dengan berkata, semakin keras ia berseru dan dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Saya dan kita semua, kita bisa berkata, anak Daud, Yesus Kristus, ubahlah hidupku. Kasihanilah aku, orang berdosa ini. Sucikan hidupku, layakkan hidupku, supaya berkenan kepadamu. Lalu selanjutnya, saudaraku yang kekasih, bagian yang ketiga, menuju perubahan hidup. Reaksi Yesus terhadap Bartimius. Ketika Bartimius sudah berusaha, ketika Bartimius sudah menghadapi tantangan untuk bertemu dengan Kristus, Kristus mengetahui hati Bartimius secara dalam. Jadi ketika kita mau berubah, ketika kita mau dekat dengan Kristus, ketika kita ingin Kristus merubah hidup kita, maka Kristus tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan segera bereaksi. Dia akan segera bertindak dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Dalam kehidupan saya juga. Markus pasal 10 ayat 49 berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Ketika Bartimius dia berseru dari dalam hatinya dan dia berseru dengan keras oleh karena ada tantangan, dia ingin berubah, dia ingin diubahkan oleh Kristus, maka reaksi Kristus, tindakan Kristus yang pertama, dia berhenti. Saudaraku yang kekasih, ketika kita sungguh-sungguh untuk diubahkan oleh Kristus, ketika kita sungguh-sungguh meminta yang berharga dalam hidup kita kepada Tuhan, Tuhan mau berhenti, mau bersama dengan saudara. Dia ingin bersama dengan saudara. Lalu orang yang menghalangi Bartimius tadi, di ayat sebelumnya, justru Yesus perintahkan untuk memanggil Bartimius. Ini sangat-sangat menarik. Bahwa reaksi orang banyak bukanlah reaksi yang benar. Ketika seseorang datang kepada Kristus, jangan pula kita yang telah percaya kepada Kristus adalah menjadi seseorang yang menghalangi dia. Hidup kita bisa menghalangi orang lain datang kepada Kristus. Bartimius ingin bertemu dengan Kristus, tetapi orang lain menghalangi dia. Tetapi Yesus menegur mereka. Yesus tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Justru Yesus berkata kepada orang yang menegur Bartimius, pergi dan panggillah dia supaya dia datang kepada aku. Luar biasa, bukan? Ini adalah sebuah pekabaran yang bisa mengubah cara pandang kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena seburuk apapun orang lain di pandangan kita, belum tentu dia buruk di pandangan Tuhan Yesus. Dan saya yakin siapapun di dunia ini tidak ada yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, siapakah saya? Siapakah kita semua menghalang-halangi orang datang kepada Kristus? Siapakah kita membenci orang yang berdosa? Siapakah kita yang membenci orang yang memiliki kekurangan dalam hidupnya? Ingat bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini dicintai oleh Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Bagian yang berikut ini, mari kita perhatikan kata-kata ini. Ada sebuah kata-kata bijak berkata demikian. Jika kita belum bisa memuji seseorang, yang penting tidak menjelekan dia. Jika kita belum bisa membantu seseorang, yang penting tidak mengambil apa yang ada padanya. Jika kita belum mampu memberikan makan seseorang, yang penting tidak mencuri makanannya. Jika kita belum bisa membawa seseorang kepada Yesus Kristus, yang penting jangan menghalanginya datang kepada Yesus Kristus. Saudara, janganlah kita
saya menjadi batu sandungan kepada orang lain untuk bertemu diubahkan oleh Yesus Kristus. Bagian yang puncak daripada perikop ini. Ini yang saya katakan tadi dalam judul khotbah kita, ganti permintaan. Kehidupan dan rutinitas Bartimeus ketika dia mungkin di pinggir jalan, atau mungkin dia di sudut kota, atau mungkin dia di satu tempat yang orang lewat lalu lalang di depannya. Dia hanya meminta, tolong, berikan aku makan, berikan aku uang, dan dia hanya berfokus kepada kebutuhan jasmaninya. Dia hanya berpikir bagaimana supaya aku hidup hari ini. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, segala sesuatu berubah. Ayat yang ke-50 berkata, Markus pasal 10 ayat 50 berkata, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Bartimeus ketika dia diubahkan oleh Kristus, dia mengganti penampilannya. Dia menanggalkan jubah yang mungkin kotor selama ini. Jubah ketika dia menjadi seorang pengemis, peminta-minta kebutuhan jasmaninya. Dia lepaskan jubahnya yang kotor itu, yang mungkin tidak bersih itu. Dia melangkah bertemu dengan Kristus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita punya keinginan, punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan, bukalah jubah keberdosaan itu. Tanggalkanlah hal yang najis itu dalam dirimu. Songsonglah Kristus, bersihkanlah hidupmu. Dan yang kedua adalah ketika dia telah melakukan tahap pertama, menanggalkan jubahnya. Hal yang berikut yang dia lakukan ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika dia sudah meninggalkan jubahnya dan dia bertemu dengan Kristus, Kristus bertanya kepadanya, Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak pernah dia dapatkan dari orang-orang yang lewat di depannya selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin orang-orang saat itu, atau selama dia mengemis, tidak pernah berbicara kepadanya selemah lembut yang Yesus katakan, selemah lembut yang Yesus sampaikan kepadanya. Tetapi kali ini, Yesus berkata kepadanya, Yesus bertanya kepada Bartimeus dengan penuh pengharapan, penuh kasih, penuh kelemah lembutan. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaraku yang kekasih, ini adalah puncak daripada perubahan permintaan daripada Bartimeus. Jawab orang buta itu. Jawab Bartimeus. Apa jawabannya, saudaraku yang kekasih? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Puji Tuhan. Selama bertahun-tahun, dia buta, dia peminta-minta, dia tidak pernah berkata kepada siapapun supaya aku dapat melihat. Tetapi kali ini dia merubah total permintaannya. Dia tidak meminta kebutuhan jasmaninya, tetapi dia meminta kepada Kristus kebutuhan yang sesungguhnya, supaya matanya terbuka. Supaya dia dapat melihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sudahkah kita mengganti permintaan kita? Sudahkah kita berkata kepada Tuhan Yesus, bukalah mata hati saya, bukalah mata rohani saya, supaya saya mengetahui apa keinginan Kristus dalam hidupku. Mungkin kita selama ini buta, kita tidak mengerti
kita tidak tahu apa keinginan Kristus, kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita buta, kita tidak tahu yang mana yang baik dan benar dalam hidup kita. Tetapi sekarang saudaraku, ganti permintaanmu. Utamakan supaya engkau dapat melihat, supaya mata hati, mata rohanimu terbuka untuk melihat bahwa kehidupan yang kekal itulah yang terpenting, itulah harta yang terindah yang Tuhan berikan. Mintalah kepada Tuhan supaya dibuka mata rohani kita, supaya kita tahu apa kehendaknya dalam hidup kita, supaya kita tahu mana yang baik dan benar di hadapan Tuhan, supaya kita tahu juga apa kebutuhan orang lain di luar sana. Karena kalau mata hati rohani kita tertutup, kita tidak akan mampu melihat apa itu kehendak Tuhan. Kita tidak akan mampu melihat itu apa itu kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Karena kita fokus kepada keinginan dan kerinduan diri kita. Jawaban yang luar biasa, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia mengganti permintaannya dari kelas seorang pengemis. Tetapi sekarang dia naik kelas. Dia adalah seorang yang mengetahui bahwa dirinya berdosa. Dirinya memiliki kekurangan. Maka dia meminta sesuatu yang penting terhadap dirinya. Supaya dia dapat apa? Dapat melihat. Bagian yang terakhir. Oleh karena Bartimeus telah meminta sesuatu yang tidak biasanya dia minta. Bartimeus menerima berkat berlipat ganda. Bartimeus dia menerima berkat yang luar biasa daripada Kristus. Ada dua berkat yang Kristus berikan padanya. Ayat 52 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang kekasih, ketika dia meminta supaya dia dapat melihat, lalu Yesus memberikan berkat itu kepadanya. Dan berkat yang pertama adalah berkat keselamatan secara rohani. Kenapa? Tuhan katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di sini adalah berhubungan dengan keselamatan jiwa. Ya, berhubungan dengan keselamatan hidupnya, kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Dia mendapatkan sebuah jaminan keselamatan daripada Yesus Kristus. Karena dia telah meminta sesuatu yang tidak pernah dia minta selama bertahun-tahun. Jaminan keselamatan yang kedua adalah jaminan secara jasmani. Apa itu secara jasmani? Dia dapat melihat. Saudaraku yang kekasih, meskipun Bartimeus buta, tetapi dia terbuka mata rohaninya untuk mengetahui apa kebutuhan. Dia menaruh imannya yang dalam kepada Kristus, bahwanya Kristus saja yang dapat menolongnya. Dan oleh imannya itu sajalah dia mendapatkan keselamatan secara rohani dan dia mendapatkan keselamatan secara jasmani. Saudaraku yang kekasih, ketika kita datang kepada Kristus dan ingin diubahkan oleh Kristus, yakinlah bahwa keselamatan berkat secara jasmani itu akan mengikuti kehidupan kita. Tetapi yang terpenting di antaranya itu adalah berkat keselamatan secara rohani, yaitu keselamatan hidup kita, agar kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi renungan kita. Oleh sebab itu, mari kita melihat beberapa kesimpulan dalam khotbah kali ini. Seberapapun buruknya keadaan atau masa lalumu yang suram, ingat bahwa Yesus sedang mencarimu. Apapun keadaanmu, jika engkau memanggil Yesus dalam hidupmu, maka dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tidak peduli apapun tantangan yang akan engkau hadapi. Kuatkan hatimu, sebab Yesus sedang menunggumu dan ingin bertemu denganmu, saudara-saudara sekalian.
Jika selama ini engkau hanya meminta sesuatu yang sementara, maka sekarang Yesus memintamu untuk meminta sesuatu yang lebih berharga, yaitu supaya engkau melihat apa saja rencananya di dalam kehidupannya. Supaya mata rohanimu terbuka di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, engkau pasti mendapatkan berkat. Berkat keselamatan secara rohani dan juga berkat keselamatan secara jasmani. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun berada dan kapan saja menonton video ini. Kiranya berkat yang luar biasa daripada Yesus Kristus menjadi bagian kita. Ganti permintaanmu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Oleh karena Engkau telah menuntun kami untuk mendengarkan firman, bahwa ada sesuatu yang lebih, jauh lebih penting kebutuhan kami, yaitu kebutuhan rohani kami, agar mata hati kami, mata rohani kami dapat terbuka untuk melihat kebutuhan kami yang sesungguhnya, untuk melihat kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, dan apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, kami datang padamu hari ini. Ubahkan kami dan berikanlah kami keselamatan rohani itu dan juga keselamatan secara jasmani. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.